Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah abadikan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu adalah kisah tentang Dzulqarnain, seorang raja yang mendapat gelar sang pemilik dua tanduk. Dzulqarnain, seorang raja penguasa muslim yang kekuasaannya meliputi timur dan barat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an akan kisah ini, dan asbabun nuzulnya, sebab diturunkannya daripada kisah ini adalah ketika orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah mendatangi kaum Yahudi yang ada di Yathrib, yang ada di kota Madinah. Mereka bertanya tentang sosok yang baru-baru muncul dan kemudian menyatakan diri sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Pendeta-pendeta Yahudi kemudian mereka mengatakan, "Wahai utusan orang-orang Quraisy, cobalah kalian tanyakan kepada orang ini yang menyatakan dirinya sebagai rasul tersebut. Tanyakan kepadanya tentang kisah penguasa yang wilayah kekuasaannya meliputi timur dan barat, yang dia pergi kemanapun, tempat yang dia inginkan. Cobalah kamu tanya. Jika dia bisa menjawab dan menerangkan atau menceritakan sedikit daripada kisah tersebut, maka benar bahwa dia adalah seorang nabi." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain." Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Dzulqarnain. Ya, karena orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, setelah mereka kembali dari Yathrib melakukan dialog dengan pendeta Yahudi, mereka kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada kami tentang seorang penguasa yang menjelajah ke seluruh penjuru dunia." Turunlah kemudian ayat ini, "Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain." Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Qul, jawablah, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, "Sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Akan aku bacakan kepada kalian sekelumit dari kisah tentang Dzulqarnain ini. Jadi memang kisah tentang Dzulqarnain oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya sekelumit, hanya sepintas, tidak diceritakan secara panjang lebar. Karena yang pertama ini adalah untuk menjawab apa yang tadi kemudian ditanyakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian tentu ada hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kisah-kisah beliau. Allah berfirman, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada mereka orang-orang Quraisy bahwa aku akan menyampaikan kepada kalian sekelumit tentang kisah Dzulqarnain, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Dzulqarnain ini seorang raja yang diberi kekuasaan, kekuatan, keilmuan, dan apapun yang dia butuhkan untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu beliau menyebutkan bahwa ada 4 raja. Ada 4 raja yang menguasai dunia, yang kekuasaan dan kerajaannya tidak ada yang bisa menandingi. 4 raja penguasa dunia ini, 2 diantaranya adalah muslim dan 2 diantaranya adalah kafir. Salah satu di antara yang kafir itu adalah Namrud, dan 2 yang muslim itu adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan yang keduanya adalah Dzulqarnain. Dan para ulama berbeda pendapat, ya, apakah Dzulqarnain ini adalah nama asli ataukah itu sebuah gelar, ya, ataukah itu sebuah sebutan yang disematkan kepada sosok penguasa tersebut.
Karena secara bahasa ya, Dzulqarnain itu artinya adalah seseorang yang memiliki dua buah tanduk. Ya, tanduk yang ada di kepala. Ada yang mengatakan bahwa memang Dzulqarnain ini memiliki keanehan pada kepalanya, di mana ada benjolan yang tumbuh di atas kepalanya sebelah kanan dan kiri, sehingga dikatakan sebagai pemilik tanduk. Ada juga ya pendapat yang menyebutkan, dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, adalah bahwa beliau adalah seorang raja, ya manusia seperti biasa secara fisik, tapi memiliki kekuasaan timur dan barat. Timur dan barat ini kemudian diibaratkan seperti tanduk, ya dimana ini adalah sebuah pasangan. Ya, timur dan barat yang dikuasai oleh Nabiullah Sulaiman, dikuasai oleh Dzulqarnain, ini kemudian diibaratkan sebagai dua tanduk. Ya, maka beliau disebut dengan Dzulqarnain.